Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang petualang yang tengah memasuki ruangan rahasia. Nama petualang ini ialah Ren Faina. Ren memasuki ruangan rahasia itu. Namun bukan harta karun yang ada di sana, tetapi Ren malah bertemu dengan sosok naga legendaris. Naga legendaris itu mengaum dan menyerang. Lalu entah apa yang terjadi, Ren malah berubah menjadi mayat hidup atau lebih tepatnya skeleton. Sebelum lanjut, kita flashback sebentar ke beberapa waktu sebelum Ren berangkat ke dalam labirin. Ren adalah petualang peringkat perunggu. Dia selalu bangun pagi agar mendapatkan misi yang baik di Serikat Petualang. Semua misi yang ada di serikat ini disesuaikan berdasarkan peringkat dan kemampuan petualang itu. Misi di sana ada bermacam-macam, seperti pembasmian monster, pengawal, ataupun mengumpulkan bahan dan juga tanaman obat. Ren sudah sampai di serikat itu dan tampak akrab dengan petualang lain yang ada di sana. Ren ingin pergi ke labirin refleksi bulan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Ren ini berbeda dengan para petualang yang lain yang membentuk party. Ren sudah menjadi petualang selama 10 tahun. Namun dia masih berada di peringkat perunggu kedua dari bawah. Meski begitu, Ren memiliki hidup yang stabil. Ren berjalan menuju labirin refleksi bulan. Dia berjalan menelusuri labirin itu. Ren tanpa sengaja menemukan jalan rahasia. Karena jalan itu jalan rahasia, jadi area yang ada di sana belum pernah dijelajahi. Ren sangat senang karena dia berpikir kalau di dalam ruangan rahasia itu ada barang-barang berharga. Jadi seperti itulah kisah Ren sebelum menjadi mayat hidup setelah diserang naga. Sekarang kita kembali ke masa kini. Ren sangat kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Jelas-jelas dia tadi dimakan naga, tapi bagaimana bisa dia masih hidup? Namun kondisi Ren saat ini tidak bisa dikatakan hidup, karena dia ini sudah berubah menjadi tulang belulang saja. Biasanya mayat hidup akan dibasmi oleh pendeta dengan skill pemurnian. Artinya Ren yang sekarang ini adalah makhluk yang melanggar logika para dewa. Jadi Ren sepertinya tidak bisa langsung pergi ke kota dan mencari tahu tentang apa yang sudah terjadi padanya. Ren tidak bisa berpikir jernih. Dia tidak tahu lagi jalan keluar dari masalahnya itu. Pada akhirnya Ren memilih untuk menyerah untuk memikirkan hal tersebut. Untuk sekarang Ren ingin melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan saat ini. Ren pun meninggalkan ruangan tadi. Labirin yang didatangi Ren ini ternyata tidak menjadi prioritas para petualang. Karena para petualang yang kuat pasti pergi ke labirin bulan baru yang berisi barang-barang bagus. Jadi sekarang Ren hanya bisa menunggu petualang yang datang ke labirin itu. Sebelum itu Ren harus bisa berbicara lebih dulu. Mengingat saat ini dia hanyalah kerangka tulang yang tidak bisa berbicara. Seketika ada skeleton lain yang datang ke sana. Skeleton itu tampak berusaha menyerang Ren. Ren berusaha melawan skeleton itu dengan pedang yang dibawanya. Namun sekarang Ren bahkan tidak bisa mengainkan pedang untuk melawan skeleton itu. Untungnya skeleton di depan Ren kakinya terlepas. Jadi Ren memikirkan hal lain. Dia mencoba menggunakan kekuatan hidup semua makhluk hidup yang disebut kekuatan roh. Ren menggunakan kekuatan roh untuk memperkuat tubuhnya. Akhirnya dia berhasil mengalahkan skeleton di hadapannya. Setelah Ren mengalahkan skeleton itu, tiba-tiba muncul cahaya dari skeleton dan terserap ke dalam tubuh Ren. Saat itu Ren merasa kalau kekuatan roh yang dia gunakan tadi langsung pulih. Seketika Ren teringat tentang perkataan temannya. Teman Ren itu menjelaskan jika monster memiliki elemen yang misterius. Mereka bisa berevolusi menjadi makhluk yang lebih tinggi dengan mengumpulkan pengalaman.
Contohnya ada beberapa kasus mengenai skeleton yang bisa berevolusi menjadi ghoul. Itulah yang dinamakan evolusi eksistensial. Setelah mengingat perkataan itu, Ren bertujuan untuk mencapai evolusi eksistensial itu. Menurutnya, ghoul punya daging, jadi mungkin dia bisa kembali ke kota sambil menutupi tubuhnya itu. Selang beberapa saat, Ren sudah membunuh banyak skeleton yang ada di sana. Setiap kali dia membunuh skeleton, dia selalu bisa memulihkan kekuatan rohnya. Jadi sekarang saatnya Ren untuk memburu monster yang lebih tinggi levelnya. Ren berjalan dan bertemu dengan slime. Ren tidak ingin meremehkan slime, karena tubuh slime yang tidak beraturan dan kenyal bisa menahan serangan fisik. Jadi Ren mulai bertarung melawan slime itu. Slime itu berbalik menyerang dengan menyemburkan cairan asam ke tubuhnya. Ren menyerang balik slime itu. Tanpa disangka slime itu kalah dengan mudah. Karena sepertinya Ren tanpa sengaja mengenai inti kristal slime itu. Ren ingin mengumpulkan kristal sihirnya dulu. Lalu dia juga mengumpulkan tubuh slime yang bisa digunakan untuk bahan kecantikan. Sementara itu di dalam serikat, kita diperlihatkan resepsionis yang bernama Sayla. Dia berniat meminta Ren untuk membimbing petualang baru. Sebenarnya Sayla juga menyuruhnya menunggu untuk mendapatkan party lebih dulu. Namun karena sepertinya dia kekurangan uang, jadi ya Sayla meminta petualang baru itu untuk pergi ke labirin refleksi bulan. Di sisi lain, Ren sedang duduk sambil memikirkan evolusi eksistensial yang sepertinya masih jauh untuk dicapainya. Sekarang fisik Ren sudah semakin baik setelah mengalahkan banyak monster. Selain itu, kekuatan rohnya juga sama seperti sebelumnya. Ren sekarang sudah bisa menggunakan mana. Lalu dia mencoba menggunakan sihir suci. Dia tidak menyangka kalau sekarang dia masih bisa menggunakan sihir suci. Ren teringat tentang perjalanannya untuk menjadi seorang petualang. Mimpi Ren ini adalah menjadi petualang Mithril. Petualang level ini tidak mudah untuk dicapai, bahkan untuk orang jenius sekalipun. Petualang level Mithril adalah petualang level tertinggi yang bahkan bisa menyelamatkan kerajaan. Ren kembali memburu monster. Dia sudah semakin kuat, bahkan mungkin lebih kuat jika dibandingkan dengan dirinya sewaktu masih menjadi manusia. Ketika Ren selesai memburu slime, muncul cahaya yang terserap ke tubuh Ren. Lalu Ren seketika mulai berevolusi. Sekarang dia sudah berhasil berevolusi menjadi ghoul. Ren sangat senang karena sekarang dia memiliki daging. Jadi dia semakin bersemangat untuk berevolusi lagi dan mungkin berubah menjadi makhluk yang lebih tinggi. Ren mencoba berbicara, namun suaranya terlihat menyeramkan. Sekarang Ren menaikkan level bertarungnya dengan melawan para goblin. Sebenarnya goblin adalah monster yang susah dilawan jika bergerombol. Namun karena goblin yang dihadapi Ren ini cuma 2, jadi dia bisa dengan mudah mengatasi kedua goblin itu. Setelah berevolusi menjadi ghoul, Ren menjadi semakin mudah bergerak. Selain itu, kekuatan roh, mana, dan sihir sucinya terus meningkat. Dengan begitu, Ren bisa memperkuat tubuh dan senjatanya. Setelah selesai menghadapi goblin, Ren mendengar suara pertarungan. Ren pergi ke arah suara itu dan dia melihat seorang petualang baru. Nama petualang ini ialah Rina. Ren ragu untuk mendekati Rina dengan kondisinya yang sekarang. Saat melihat dari kejauhan, Ren berpikir, enaknya jadi manusia. Ren yang melihat wajah Rina ini, dia langsung sadar kalau dia adalah petualang baru. Mengingat Ren ini bisa dibilang menghafal semua petualang di kota Malto. Dia bisa mengingat mereka karena banyak dari petualang itu yang menghinanya, bahkan menuduh Ren melakukan hal yang aneh.
Jadi tujuan Ren mengingat mereka agar dia bisa mempersiapkan diri ketika mereka berniat buruk padanya. Ren berjalan menelusuri labirin semakin dalam. Rina bertemu dengan skeleton yang menyerangnya dari belakang. Rina berusaha melawan, namun akhirnya dia terdesak karena dia masihlah anak baru yang belum berpengalaman. Melihat Rina yang terdesak, Ren pun memutuskan untuk membantu Rina. Ren memperkuat senjatanya dan dia dengan mudah membunuh skeleton itu. Setelah itu Ren mendekati Rina dan mencoba berbicara dengannya. Tentu saja Rina sangat ketakutan dengan wujud MC kita satu ini. Jadi Ren langsung membuang senjatanya untuk meyakinkan Rina jika dia bukanlah musuh. Ren memperkenalkan dirinya. Dia berkata kalau dia adalah seorang petualang yang bernama Ren. Ren mengatakan jika dia telah mati, namun masih hidup. Rina paham jika Ren ini berbeda dengan monster-monster yang lainnya. Setelah Rina merasa tenang, Ren meminta tolong pada Rina untuk membelikannya baju. Ren berkata kalau dia ingin kembali ke kota Malto. Ren juga memberikan uang untuk membeli baju itu. Rina bersedia membelikan baju untuk Ren. Namun sepertinya Ren masih ragu, mengingat petualang biasanya akan melaporkan ghoul aneh sepertinya ini. Sementara itu Rina mendatangi serikat petualang. Rina sepertinya menanyakan sesuatu mengenai petualang bernama Ren pada Sheila. Kesampingkan masalah ini, kita kembali lagi ke labirin. Ren merasa semakin kuat setelah mengalahkan banyak monster. Dia merasa kalau sekarang dia lebih kuat jika dibandingkan saat dia masih menjadi manusia. Selang beberapa saat, terdengar suara Rina yang memanggil Ren. Ren langsung menemui Rina. Jadi Ren sadar, sepertinya Rina ini tidak mengkhianati dirinya. Ren muncul di depan Rina. Rina masih ketakutan dengan sosok Ren ini. Ren mengambil baju yang dibelikan Rina. Ren langsung memakai baju itu. Sekarang Ren bisa menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaian serba hitam, layaknya seorang penyihir. Namun Ren masih belum bisa menutupi wajahnya. Saat itulah Rina menunjukkan topeng yang dia beli tadi. Ren senang dengan perhatian Rina ini. Akhirnya Ren pun bisa langsung memakai topeng itu. Namun sepertinya Ren sedang tidak beruntung. Topeng itu adalah topeng kutukan yang tidak bisa dilepas saat dipakai. Rina minta maaf pada Ren. Lalu dia menjelaskan jika pertama kali dia melihat topeng itu membuatnya penasaran. Jadi dia membelinya di toko yang terkesan mencurigakan. Rina sebenarnya sudah mencoba mengecek apakah ada kutukan atau tidak. Namun ternyata kutukan di topeng itu hanya bisa aktif ketika dipakai. Ren mencoba menggunakan sihir suci untuk melepas topeng itu. Namun dia kehabisan tenaga sebelum topeng itu lepas dari wajahnya. Rina merasa bersalah pada Ren. Dia minta maaf dengan tulus sambil menundukkan kepalanya. Ren mencoba menyentuh pundak Rina agar dia berhenti meminta maaf. Namun seketika dia menarik tangannya itu. Akan tetapi sepertinya Rina ini mendengar kebaikan Ren dari Sheila. Jadi dia mencoba menyentuh tangan Ren meski dia gemetar ketakutan. Sekarang Ren dan Rina naik kereta kuda untuk pulang ke kota Malto. Di dalam kereta itu, Rina bercerita kalau dia disarankan pergi ke kota Malto. Di serikat ibu kota ada banyak petualang terkenal. Jadi Rina tidak mendapat tempat di sana. Untuk itulah dia pergi ke Malto untuk mengasah kemampuannya. Lalu mereka berbincang-bincang dan tampaknya semakin akrab. Setelah beberapa saat, mereka berdua telah sampai di kota. Ren ragu untuk masuk lewat gerbang utama karena banyak orang yang sudah mengenalinya. Jadi akhirnya mereka pun masuk ke gerbang yang lain. Di gerbang barat, Rina dan Ren menunjukkan lencana petualang mereka. Namun penjaga merasa aneh dengan penampilan Ren itu. Jadi Rina mengarang cerita dengan berkata jika temannya itu terluka parah saat melawan monster. Jadi dia menggunakan topeng untuk menutupi wajahnya.
Tapi topeng itu malah ada kutukannya. Mendengar hal itu, penjaga mencoba melepaskan topeng itu. Namun hasilnya, dia juga tidak bisa melepasnya. Pada akhirnya, penjaga itu pun tidak ragu lagi dan mengizinkan mereka berdua masuk ke kota itu. Setelah berada di dalam kota, Ren memilih pergi agar tidak merepotkan Rina lagi. Dia ingin minta maaf pada Rina nantinya saat dia sudah terlihat seperti manusia. Malam harinya, Ren menemui kenalannya untuk mendapatkan bantuan. Jadi, Ren langsung masuk ke rumah kenalannya itu. Dia memanggilnya dengan nama Lorraine. Sepertinya Ren sangat mempercayai Lorraine ini. Jadi dia tanpa ragu langsung menunjukkan tangan gulnya yang sekarang ini. Lorraine pun bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Setelah Ren memberitahukan semua kejadian yang dia alami, Lorraine benar-benar tidak mengerti dengan cerita Ren itu. Meskipun dia sudah meneliti tentang monster ataupun undead, dia belum pernah menemukan kasus yang seperti ini. Dalam hatinya, Ren kagum dengan temannya itu. Dia tidak menyangka kalau Lorraine masih akan tetap tenang meskipun melihat sosoknya saat ini. Lorraine mulai serius. Dia bertanya, apakah Ren yang sudah menjadi undead itu benar-benar Ren Faina? Sepertinya Ren juga bingung. Apakah saat ini dia benar-benar Ren atau bukan? Yang pasti Ren saat ini memiliki kesadaran ataupun ingatan Ren Faina. Jadinya Ren hanya bisa berkata kalau dia juga tidak tahu pasti tentang hal itu. Lorraine tidak mau ambil pusing mengenai hal ini, jadi kesampingkan masalah tadi. Untuk sekarang, Lorraine ingin memastikan tentang apa yang akan dilakukan Ren selanjutnya. Ren masih ingin melanjutkan pekerjaannya sebagai petualang. Sementara itu, Lorraine pun menawarkan Ren untuk tinggal di rumahnya sementara. Sebagai gantinya, Ren harus menjadi objek penelitian Lorraine. Ini adalah kesempatan langka, karena Lorraine bisa memeriksa secara langsung evolusi eksistensial. Jadi pada pagi berikutnya, Ren mendapatkan imbalan dari slime yang dia buru sewaktu di labirin. Lalu Ren pergi ke pandai besi kenalannya untuk mendapatkan pedang baru. Setibanya dia di tempat pandai besi, penjaga toko tampaknya terkejut dengan penampilan Ren itu. Ren menunjukkan pedang miliknya. Dia berkata kalau dia ingin pedang baru. Penjaga toko itu pun melihat pedang Ren ini. Dia mengatakan kalau pedang itu sudah dirawat dengan baik. Tapi sayangnya sekarang pedang itu sudah melewati batas pemakaian. Penjaga toko itu sadar jika pedang itu rusak karena kekuatan roh dan mana. Ren berkata kalau dia juga menggunakan sihir suci. Ren meminta penjaga toko itu untuk merahasiakan 3 berkat yang dia miliki. Sepertinya penempa besi di toko itu adalah suami penjaga toko tadi. Nama suaminya ialah Klopp. Istri Klopp berkata kalau pedang itu mungkin akan selesai dalam beberapa hari. Ren mengatakan jika dia tidak keberatan. Jadi Ren meminta istri Klopp itu untuk menghubungi Lorraine jika pedang itu selesai dibuat. Di sisi lain, Lorraine sedang mencari informasi mengenai para undead. Menurut informasi yang dia baca, undead itu adalah monster tingkat rendah yang memakan daging manusia. Ada beberapa kasus di mana manusia berubah menjadi undead. Namun sudah pasti mereka akan kehilangan kepribadian sepenuhnya. Lorraine berpikir jika sebenarnya dia tidak yakin apakah Ren yang sekarang ini benar-benar Ren yang dia kenal. Namun Lorraine sepertinya masih menganggap Ren itu sama saja dengan yang dulu. Lalu kita sedikit flashback ke beberapa waktu yang lalu. Waktu itu adalah pertama kalinya Ren bertemu dengan Lorraine. Ren ditugaskan untuk membawa barang-barang bawaan Lorraine yang akan pergi ke hutan Azul. Lorraine yang saat itu benar-benar merasa jika dunia itu membosankan. Dia sudah ditunjuk sebagai profesor termuda. Lalu di dalam hutan Azul, Lorraine sedang menggali obat dengan hati-hati. Seketika ada goblin yang datang.
Lauren masih canggung meski dia mendapatkan peringkat perak di serikat. Ini adalah kali pertama Lauren berjalan tanpa pengawal di sampingnya. Jadi Ren memberikan apa-apa untuk mengalahkan goblin itu. Ren ini sebenarnya ditugaskan oleh orang-orang di serikat yang khawatir. Jadi dia ada di sana untuk membantu Lauren. Ren yang saat itu ternyata sudah mempelajari banyak hal. Jadi itu termasuk tanaman obat. Dulu ada seseorang yang mengajarkan hal ini pada Ren. Melihat sosok Ren yang saat itu, Lauren akhirnya berpikir untuk mempelajari banyak hal yang dimiliki Ren. Sekarang kita kembali ke tempat Ren yang sedang berbicara tentang pedang barunya dengan Clove. Untuk sekarang, Clove memberikan pedang pengganti pada Ren. Setelah Ren pergi, pasangan itu tampaknya sadar kalau orang yang datang ini adalah Ren. Mereka sadar kalau mungkin Ren terkena kutukan yang merepotkan. Jadi dia tidak ingin membuat masalah di toko Clove. Sesampainya Ren di rumah, Lauren memberitahu Ren jika dia sudah mencari tahu tentang Ghoul. Untuk sekarang mungkin kondisi Ren saat ini berhubungan dengan evolusi eksistensial. Dia bertanya tentang tujuan evolusi Ren saat ini. Ren mengatakan kalau dia ingin berevolusi menjadi sosok yang mirip dengan manusia. Jadi sekarang Ren akan pergi ke labirin untuk mengalahkan monster. Sesampainya dia di labirin, dia menyelamatkan seorang pria yang diserang slime. Ren langsung pergi setelah membantu pria itu. Namun pria itu mengejar Ren dan meminta tolong agar menjadikan dia anggota party. Pria itu menceritakan kalau dia baru saja mendaftarkan diri di Serikat Petualang. Dia mempunyai hutang 15 koin emas yang harus dibayar minggu depan. Jadi pria ini adalah seorang koki yang tidak punya pilihan lain selain menjadi petualang untuk melunasi hutangnya. Ren seketika berubah pikiran. Dia pun mengajak pria itu untuk ikut dengannya dan pergi ke jalan rahasia. Di jalan rahasia itu, Ren berharap menemukan 1 atau 2 alat sihir untuk membantu pria tersebut. Lalu mereka berdua memasuki lorong yang sangat gelap. Ternyata ada ruangan lagi, namun ruangan itu tempat kosong lagi. Namun pria itu menginjak lingkaran sil teleportasi, jadi mau tidak mau Ren juga harus mengikutinya. Setelah diteleportasikan, Ren bertemu dengan Giant Skeleton. Jadi di sana adalah ruangan bos. Lalu kita diperlihatkan pertarungan Ren melawan Giant Skeleton. Ren kesulitan melawan skeleton itu. Akhirnya Ren menggunakan sihir suci untuk menyerang. Jadi dengan sihir itu, Ren bisa mengalahkan Giant Skeleton. Selang beberapa saat, pria koki itu bangun setelah diobati oleh si Ren. Lalu dia terkejut melihat Giant Skeleton yang sudah kalah. Ren memberikan kristal sihir skeleton itu pada pria koki tersebut. Namun sebagai gantinya, dia ingin meminta tolong. Dia menunjukkan tangan kanannya. Jadi Ren ingin minta tolong pada pria itu untuk menggantikannya mengambil misi dan masuk ke beberapa toko. Pria itu bertanya apakah itu saja sudah cukup. Dia sepertinya masih ragu karena pertukaran ini masih terlalu menguntungkannya. Untuk itulah Ren berpikir untuk makan dan minum gratis di toko koki tersebut. Pria itu sangat berterima kasih atas bantuan Ren saat ini. Setelah mereka pergi dari labirin, Ren diajak koki itu untuk mengunjungi restoran miliknya. Saat itu istri koki tersebut datang dan terlihat sedikit khawatir melihat luka suaminya. Koki itu berkata pada istrinya jika dia sudah diberikan kristal sihir untuk melunasi hutangnya. Namun istrinya tampak lebih khawatir karena sebelumnya sudah pernah ditipu. Koki itu baru ingat sebelumnya dia belum memperkenalkan diri. Ternyata nama pria ini adalah Loris dan istrinya bernama Isabel. Loris setidaknya ingin mengetahui nama penyelamatnya itu. Ren berkata apakah Loris mau berjanji untuk merahasiakan namanya. Loris pun berjanji jika dia akan menjaga rahasia.
Lagi pula Loris juga akan manggil Ren dengan sebutan bos mulai sekarang. Jadi Ren pun memberitahukan namanya, yaitu Ren Faina. Setelah Ren pulang dari sana, Ren mulai dikuasai pikirannya sebagai seorang ghoul. Jadinya entah apa yang terjadi, Ren malah menggigit Lorraine karena dia juga undead pemakan daging. Untungnya Lorraine berhasil membuat Ren pingsan dengan menggunakan sihir sucinya. Malam harinya Ren bangun dari pingsannya. Ia pun langsung meminta maaf pada Lorraine. Lorraine menerima permintaan maaf itu. Untuk sekarang dia bertanya, seberapa jauh Ren mengingat kejadian tadi. Tampaknya ingatan Ren itu masih sangat kacau. Jadi Lorraine memberitahu jika ghoul itu suka memakan daging manusia. Saat itu Lorraine baru sadar jika Ren perlahan mulai berubah menjadi seperti Ren yang dulu lagi. Lalu Ren juga sadar kalau topeng itu sepertinya bisa bereaksi sesuai keinginannya. Lorraine berkata, mungkin perubahan ini disebabkan oleh darah yang dia minum tadi. Lorraine ingin menceritakan hipotesisnya sampai sekarang ini. Jadi wujud Ren pertama kalinya adalah skeleton. Setelah itu dia menjadi ghoul. Padahal skeleton berubah menjadi ghoul itu sebenarnya cukup aneh. Karena evolusi eksistensial itu sebenarnya kemampuan monster untuk memperoleh wujud yang lebih tinggi. Jadi menurut hipotesis Lorraine, evolusi ini adalah keinginan monster itu sendiri. Jadi itulah yang mungkin terjadi pada Ren. Untuk sekarang Ren sudah lebih tinggi dari ghoul, yaitu Shiki. Jadi jika Ren berusaha, mungkin dia bisa menjadi vampir nantinya. Pagi berikutnya Ren datang ke tempat Klopp. Tentu saja Klopp langsung kesal setelah melihat pedang yang dia pinjamkan sudah rusak. Ren menjelaskan situasinya. Dia bertemu dengan Giant Skeleton, jadi mau tidak mau dia harus menggunakan sihir suci. Dia juga memberitahukan tentang jalan yang dia temukan di labirin. Untuk sekarang Klopp belum bisa menyelesaikan pedang baru. Jadi dia ingin meminjamkan pedang lagi untuk Ren. Kali ini pedangnya akan lebih baik dari sebelumnya. Dari perkataannya itu, tampaknya Klopp bertingkah kalau dia sudah tahu kalau orang di depannya itu adalah orang yang dia kenal. Dalam ruangan eksperimen, Lorraine mencoba membuat racun untuk diminum Ren. Sepertinya Ren masih baik-baik saja. Padahal racun itu cukup kuat, sampai-sampai bisa membuat monster Red Grizzly mati. Selanjutnya, Lorraine memberikan sebotol kecil darah miliknya. Sebenarnya tujuan Lorraine memberikan darah itu agar Ren bisa menahan rasa haus darah manusia. Dengan setetes darah saja, sepertinya itu sudah cukup untuk menekan haus darahnya itu. Setelah itu, Ren ingin pergi ke Serikat untuk mengambil misi. Lorraine berkata, jika Ren memerlukan sertifikat petualangnya untuk mengambil misi. Jika itu terjadi, maka Ren yang sekarang ini akan menimbulkan keributan. Jadi Lorraine berpikir sebentar. Lalu dia dapat ide dan meminta Ren untuk menyamar menjadi orang lain saja. Dengan begitu Ren bisa mengambil misi tanpa perlu khawatir lagi. Jadi kini Ren memilih opsi itu. Sekarang dia datang ke Serikat Petualang dengan nama baru. Dia mendaftarkan dirinya di tempat Sheila. Dia menuliskan namanya di kertas yang sudah disiapkan. Sheila tampak terkejut setelah melihat nama yang ditulis Ren ini. Ternyata Ren hanya mengganti nama belakangnya saja. Dia menggunakan nama Ren Vivier sebagai namanya yang sekarang. Sheila berkata kalau sebelumnya ada petualang yang hilang dengan nama yang sama. Ren bertanya apakah itu petualang yang bernama Ren Faina. Ren mengaku kalau dirinya hanya mendengar nama ini dari Lorraine. Nama Vivier juga nama yang sama dengan Lorraine. Jadi Ren sekarang ini mengaku sebagai kerabat Lorraine. Sekarang Ren sudah menjadi petualang peringkat besi. Saatnya Ren masuk labirin. Di dalam labirin itu, Ren mendengar suara aneh. Ternyata ada suara petualang yang sedang bertarung dengan goblin.
Nama kedua petualang itu adalah Rice dan Lola. Ren hanya mengamati mereka berdua sebentar, lalu dia langsung pergi dari sana. Ren kembali ke jalan rahasia yang dia temukan waktu itu. Ren tanpa sengaja menemukan kerangka manusia. Sepertinya itu bukan monster ataupun skeleton, namun tulang itu benar-benar tulang manusia. Ren bertanya-tanya apakah ada orang yang tinggal di labirin. Seketika ada seorang wanita yang masuk ke tempat itu. Ren menyadari kalau wanita di depannya itu sangat berbahaya. Jadi dia mencoba menjelaskan kalau dia hanyalah seorang petualang yang ingin mencari harta. Wanita itu pun menganggap kalau Ren tidak ada bedanya dengan pencuri. Jadi wanita itu pun menyerang Ren dengan menggunakan sihirnya. Ren terhempas ke belakang, jubah yang dia pakai juga langsung terbakar. Setelah melihat tubuh ghoul milik Ren itu, wanita itu sepertinya tahu sesuatu. Dia berkata, sepertinya ini hanya salah paham. Jadi sebagai gantinya, wanita itu pun memberikan jubah miliknya. Wanita itu meminta Ren untuk merahasiakan ruangan ini, karena ruangan itu berharga bagi wanita tersebut. Ren paham jika wanita itu memintanya agar tidak melaporkan ruangan itu pada serikat. Wanita itu pun menyadari kalau petualang tidak akan pulang dengan tangan kosong, jadi dia memberikan peta akasia sebagai hadiah. Jadi wanita itu pun langsung menggunakan sihirnya untuk menteleportasikan Ren keluar labirin. Setelah itu Ren menceritakan semuanya pada Lorraine. Dia juga menunjukkan peta akasia pada Lorraine. Lorraine berkata jika peta itu sepertinya tidak memiliki kutukan. Jadi dia berpikir kalau Ren bisa memakainya. Peta ini tidak bereaksi ketika dialiri mana oleh Lorraine. Namun ketika Ren menggunakan mana miliknya, peta itu pun bereaksi dan memperlihatkan jalan-jalan yang ada di labirin. Ren menunjukkan simbol yang berjalan di peta itu. Ternyata itu adalah simbol dua orang petualang yang ditemui Ren hari ini. Artinya peta itu seperti siaran live yang memperlihatkan apa yang terjadi dan siapa orang yang ada dalam labirin. Lorraine tampak kagum karena peta ini mungkin harta setingkat harta kerajaan. Ren mencoba menggunakan peta itu untuk melihat live labirin lain. Ternyata peta itu bisa melihat live labirin yang lainnya. Ren meminta Lorraine untuk memeriksa jubah yang diberikan wanita dalam labirin. Dia takut kalau itu juga ada kutukannya. Tampaknya jubah itu memiliki ketahanan sihir yang cukup tinggi. Lorraine sepertinya lebih khawatir dengan wanita yang ingin membunuh Ren. Jadi pada esok harinya, Ren pergi ke labirin. Namun pintu masuk ruangan itu tampaknya sudah hilang. Artinya Ren sudah dilarang masuk lagi ke ruangan itu. Namun Ren berpikir positif. Dia beranggapan kalau dia dilarang masuk untuk saat ini. Jadi untuk sekarang, Ren kembali ke serikat untuk mengambil misi. Misi yang diambil Ren adalah mengirimkan 3 porsi daging orc. Sayla tidak merekomendasikan misi ini pada petualang peringkat besi. Namun Ren berkata kalau dirinya punya pengalaman bertarung melawan orc. Jadi Ren hanya butuh 1 hari saja untuk menyelesaikan misi itu. Lalu dia langsung kembali ke serikat untuk memberikan daging orc itu pada Sayla. Ren yang sudah menyelesaikan misi ini sepertinya membuat orang-orang merasa kesal. Saat itu Sayla juga memberikan formulir pada Ren untuk kenaikan peringkat. Ren diminta untuk naik ke peringkat perunggu. Seperti biasa, Ren langsung melaporkan hal ini pada Lorraine. Ren akan kembali melakukan ujian peringkat ke perunggu. Saat itu Lorraine penasaran dengan nama apa yang dipakai oleh Ren sekarang. Ren berkata jika namanya sekarang adalah Ren Vivier. Tentu saja Lorraine langsung kaget dengan nama ini, karena nama belakang mereka berdua sama. Ren mengatakan kalau dia hanya tidak ingin rumor aneh tentang pria yang tinggal di tempat Lorraine. Jadi Ren mengaku sebagai kerabat Lorraine saja. Hari berikutnya Ren datang ke serikat untuk mengikuti ujian naik peringkat. Petugas ujian mengatakan jika ujian pertamanya adalah ujian pengetahuan. Jadi semua petualang yang akan mengikuti ujian ini akan dilihat apakah mereka layak untuk naik peringkat atau tidak.
Hanya petualang yang lolos ujian ini saja yang berhak mengikuti ujian praktek. Ren dan para petualang lainnya pergi ke ruangan ujian. Mereka semua mengikuti ujian tertulis di ruangan yang sama. Selang beberapa saat, hasil ujian diumumkan. Ren mendapatkan nilai sempurna dalam ujian ini. Sheila mendatangi Ren untuk memberitahu ujian selanjutnya. Sheila mengatakan jika Ren akan membentuk party dengan Rais dan Lola untuk menyelesaikan ujian praktek selanjutnya. Lokasi ujian praktek diumumkan. Mereka semua akan dikirim ke labirin bulan baru. Jadi mereka akan diberikan peta untuk menyelesaikan misi ini. Mereka hanya diminta untuk sampai ke tempat yang ditentukan. Ada petualang yang bertanya apakah ada batasan atau yang lain. Namun petugas ujian itu mengatakan kalau mereka bisa melakukan apapun. Dan party yang sampai pertama kali akan mendapatkan hadiah. Sesampainya di dalam labirin, Ren mengatakan sebaiknya mereka membeli peta baru. Ren sadar jika peta yang diberikan serikat itu adalah cetakan 15 tahun yang lalu. Setelah mereka membeli peta, Rais membandingkan peta dari serikat dan peta yang dijual di sana. Ren mengatakan jika serikat petualang itu terkadang bisa saja jahat. Jadi mungkin saja pengendara kereta sengaja mengantarkan para peserta ujian ke tempat yang salah. Dan itu semua bertujuan untuk menyeleksi petualang yang layak. Di dalam labirin, Ren dan partinya diserang skeleton. Rais mampu mengalahkan skeleton-skeleton itu. Namun dia lengah di akhir pertarungan, jadi Ren menyelamatkan Rais dengan pedangnya. Ren menemukan sebuah kantung yang berisi dupa. Sepertinya para monster dipancing dengan menggunakan dupa itu. Ren berkata jika ini ulah manusia dan bukan monster. Rais dan Lola sedikit ragu ketika mereka tahu harus berhadapan dengan manusia. Ren maju duluan, lalu dia diserang oleh pria botak. Saat terjadi pertarungan, Rais mengatakan kalau dia adalah petarung barisan depan. Jadi Ren pun menyerahkan pertarungan ini pada Rais. Kemudian Ren menyerang kedua rekan pria botak itu tanpa membunuh mereka. Sementara itu, Rais berhasil mengalahkan pria botak dengan bantuan Lola. Setelah itu mereka bertiga mengikat pria botak dan kedua temannya. Lalu Ren dan partinya lanjut pergi menelusuri labirin. Tampaknya Ren sadar kalau ada orang lain yang sedang mengawasi mereka. Ternyata orang yang mengawasi mereka ini adalah petugas ujian. Jadi orang-orang tadi juga petugas ujian yang diperintahkan untuk menyerang. Di sisi lain, ketua serikat sedang berbicara dengan Sheila. Saat itu ketua serikat berkata, jika ada rumor tentang suatu kasus, jadi Ren dicurigai sebagai pelaku kasus ini. Bahkan ketua serikat juga mencurigainya, karena Ren ini terlalu misterius, jadi dia meminta Sheila untuk melaporkan sesuatu jika menemukan informasi. Kembali ke tempat Ren yang sudah sampai di lokasi terakhir. Lalu ada partai lain yang datang mencari masalah. Mereka menggoda Lola dan membuat Rais marah. Jadinya Ren mengarahkan pedangnya ke arah partai itu. Tentu saja mereka ketakutan. Ternyata Ren punya rencana lain. Dia sengaja membiarkan ketiga orang itu masuk duluan. Ternyata itu hanya dilakukan Ren untuk memperlihatkan apa yang akan terjadi di ruangan last boss. Jadi mereka berdua melihat para petualang tadi terluka saat pertarungan dan mereka juga diselamatkan oleh petugas ujian. Jadi maksud Ren ini, Ren mengatakan apakah Rais dan Lola masih tetap akan lanjut. Pergi dari pertarungan yang tidak bisa dimenangkan bukanlah suatu hal yang memalukan. Rais sadar dengan hal itu. Namun dia berkata, jika dia lari sekarang, Rais merasa jika dia mungkin tidak akan bisa kembali lagi. Jadi Rais dan Lola memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan last boss. Ren kagum dengan pengambilan keputusan ini karena dia yang paling tahu jika petualang yang tidak mau menantang, mungkin dia tidak akan mampu bangkit lagi. Sesampainya mereka di ruangan bos, mereka bertiga berhadapan dengan Grand Slime. Jadi sekarang pertarungan dimulai. Ren meminta Rais untuk mengincar inti monster.
Sebelumnya, Ren juga sudah memberitahu rencananya untuk mengalahkan monster yang ada di dalam. Jadi Lola menggunakan sihir api ketika Grand Slime itu masih fokus pada Rice. Namun sepertinya Ren masih harus ikut membantu mereka. Jadi setelah sihir api Lola mengenai monster itu, Ren meminta Rice untuk menghancurkan inti monster sebelum dia beregenerasi. Selanjutnya mereka bertiga datang ke tempat petugas ujian. Artinya party ini adalah party pertama yang sudah menyelesaikan ujian. Petugas ujian itu pun memberikan sebuah plat kecil dan meminta mereka untuk membawanya ke serikat. Rice bertanya tentang hadiah yang dikatakan waktu itu. Ternyata hadiah yang dimaksud adalah potion dan juga holdernya. Sebelum kembali ke serikat, Ren ingin mengajak Rice dan Lola pergi ke suatu tempat. Ternyata Ren mengajak mereka berdua untuk pergi ke labirin lantai 2. Lalu terlihat pemandangan hutan di dalam lantai 2 ini. Singkat cerita, Ren dan partinya kembali ke serikat. Sheila mendapatkan informasi dari adiknya yang mengawasi ujian Ren dan partinya. Sekarang mereka bertiga telah diakui menjadi seorang petualang peringkat perunggu. Saat itu, Rice dan Lola berterima kasih atas semua bantuan dan ajaran yang diberikan Ren pada mereka. Sebenarnya Rice dan Lola ini ingin membuat party dengan Ren. Namun mereka berdua sadar kalau Ren mungkin punya tujuan yang berbeda dengan mereka. Setelah itu Ren ditemui oleh Sheila. Dia menyadari sesuatu ketika melihat laporan yang dilaporkan adiknya. Ren berpikir kalau serikat sudah sadar jika Ren sudah menjadi petualang 2 kali. Namun Sheila mengatakan jika ini adalah keinginan pribadinya. Sheila ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam sebuah ruangan, Sheila menegaskan jika dia belum melaporkan masalah ini pada serikat. Sebenarnya Sheila hanya ingin memastikannya sendiri. Jadi dia sudah menyiapkan kontrak sihir. Ren tidak perlu khawatir Sheila akan membocorkan informasi ini pada orang lain. Sepertinya Ren akhirnya mau menunjukkan apa yang sudah terjadi padanya. Tentu saja Sheila langsung syok ketika melihat wajah Ren yang sekarang. Ren berkata jika dia sudah menjadi undead. Sheila mencoba untuk tenang. Ren meyakinkan Sheila jika dia tidak menyerang manusia meski dia adalah undead. Sheila tampaknya sangat mempercayai Ren. Dia berpikir kalau Ren itu masih sangat baik seperti dirinya yang dulu. Akhirnya Ren membawa Sheila ke tempat Lorraine. Jadinya Sheila benar-benar ingin membantu Ren tentang masalah ini. Meskipun dia tahu kalau tidak banyak hal yang bisa dia bantu, Lorraine menguji Sheila dengan menakutinya dengan berkata, kalau dia adalah penyihir, mungkin dia akan menghisap darah Sheila ataupun merebusnya dalam panci. Sheila menganggap itu adalah candaan, namun Lorraine seketika serius. Sekarang, Ren sudah menjadi makhluk yang seperti itu. Sheila cuma berkata, dia mengetahuinya. Dia sangat tahu hal ini. Jadi jawaban itu sudah cukup untuk membuat Lorraine mempercayai Sheila. Setelah itu Sheila memberitahukan tentang kasus hilang beberapa petualang. Jadi ada rumor yang mengatakan jika pelakunya adalah Ren, karena dia sangatlah mencurigakan. Mungkin rumor ini juga ulah dari orang-orang yang iri dengan Ren. Tampaknya Ren sangat senang karena sekarang dia sudah bisa membuat orang lain iri. Jadinya untuk sekarang Ren tidak akan masuk ke dalam labirin. Jadi setelah ini Sheila memberitahu ketuanya jika Ren tidak memiliki masalah dengan kemampuan ataupun kepribadiannya. Ren datang ke tempat klub untuk mengambil pedangnya. Pedang barunya ini bisa menahan mana, roh, dan sihir suci. Ren mencoba mana lebih dulu. Dia bisa memotong balok yang sudah disiapkan. Lalu dia mencoba menggunakan roh. Tusukan roh ini sangat tajam. Terakhir dia menggunakan sihir suci. Potongan balok itu tiba-tiba muncul tunas pohon kecil. Ren ingin mencoba menggabungkan ketiga kekuatan itu. Club memberitahu tentang teknik gabungan mana roh. Dia mengingatkan kalau Ren gagal, tubuhnya bisa saja meledak.
Ren tetap ingin mencobanya, karena Ren yakin kalau dia juga tidak akan mati meskipun tubuhnya meledak. Clove memberikan pedang lainnya. Kalau pedang baru dipakai mungkin langsung hancur. Ren benar-benar mencoba menggabungkan ketiga kekuatan ini. Tubuh Ren sepertinya tidak kuat menahan gabungan kekuatan itu. Hanya dengan satu serangan, pedang itu pun langsung melebur menjadi debu. Sementara balok kayunya tiba-tiba menjadi bulat. Selang beberapa waktu, Ren bertemu dengan seorang pemuda. Nama pria ini adalah Riuntus. Dia meminta tolong untuk memusnahkan penguasa danau. Di desa tempat tinggalnya, ada tradisi yang mempersembahkan wanita yang bisa menggunakan mana. Sekarang tradisi itu masih berjalan setiap tahunnya. Namun sekarang penguasa danau mulai meminta persembahan lebih sering lagi. Akhirnya adik Riuntus kini menjadi korban selanjutnya. Jadi ini adalah permintaan untuk menyelamatkan adiknya. Ketika sampai di rumah Riuntus, adiknya datang dan memarahi kakaknya itu. Dia bernama Amiris. Amiris memperingatkan kakaknya agar jangan tertipu oleh orang kota. Sepertinya adik Riuntus ini masih keras kepala dan tidak ingin merepotkan yang lain. Jadi dia tetap akan menjadi persembahan di festival nantinya. Ren mengatakan kalau dia menerima permintaan itu karena Riuntus. Jadi dia akan tetap di sana jika Riuntus tidak membatalkan misi. Tentu saja Riuntus tidak mau membatalkan misi itu, karena ini berhubungan dengan hidup dan mati adiknya. Pada pagi berikutnya, Ren bertemu dengan sekelompok pedagang yang cukup mencurigakan. Menurut Riuntus, para pedagang itu lebih sering datang dan cukup membantu desa ini. Hari festival sudah dimulai. Ren mendatangi Amiris untuk mengatakan satu hal. Dia meminta Amiris untuk berdiri dan melawan. Untuk masalah penguasa danau, dia yang akan mengurusnya. Lalu festival pun dimulai. Jadinya Amiris pergi ke tengah danau ditemani Ren dan Riuntus. Sesampainya di tengah danau, benar-benar muncul sosok penguasa danau. Ternyata ketika Ren menyerangnya, monster itu cuma ilusi buatan yang dilakukan oleh sekelompok pedagang. Jadinya Ren bertarung dan menangkap semua pedagang ini. Setelah kejadian itu, Amiris memberitahukan hal ini pada warga desa. Jadi para pedagang itu mengatakan jika para gadis yang sebelumnya masih mereka kurung di penjara. Tampaknya mereka ini adalah penjual budak. Setelah selesainya misi, tampaknya Ren memikat satu wanita lagi dan orang itu adalah Amiris. Hari berikutnya, Ren kembali mendapatkan misi. Misi ini adalah mengumpulkan bunga darah naga. Tampaknya bunga itu hanya bisa tumbuh di rawa beracun. Itu merupakan misi yang sebenarnya cukup sulit dan bayarannya juga sedikit. Namun Ren sepertinya juga ingin membantu orang sekali-kali. Ren bertemu dengan seorang anak yang memasang misi itu. Namanya ialah Alice. Dia ingin menyembuhkan pengawas panti asuhan. Nama pengawas itu adalah Lilian. Ternyata dia terkena kejahatan terakumulasi. Dan untuk menyembuhkannya, dia membutuhkan bunga darah naga. Sepertinya Alice sudah memutuskan untuk mencari bunga darah itu sendiri jika tidak ada satupun petualang yang mau menerimanya. Mendengar hal itu, Ren memberikan saran jika Alice ingin menjadi petualang. Untuk sekarang, Ren mencoba memeriksa gudang. Ren digigit tikus monster yang disebut Puchisuri. Namun Puchisuri ini seketika malah menjadi pengikut Ren.
Jadi darah Ren ini sepertinya bisa menjadikan monster sebagai pengikutnya. Untuk sementara Ren pulang ke rumah Lorraine sambil membawa tikus tadi. Jadinya Lorraine pun memberikan nama untuk tikus itu. Sekarang namanya ialah Adele. Ren berangkat untuk memulai misi. Sesampainya di rawa beracun, Ren tampaknya bisa menahan racun. Seketika dia bertemu dengan Tarasku. Jadi Ren bertarung dengan naga ini. Meski sempat kesulitan, Ren berhasil mengalahkan Tarasku berkat bantuan Adele. Adele menyerang menggunakan sihir suci, jadinya Ren menyadari hal ini dan berhasil membuat Tarasku. Adele menyerang menggunakan sihir suci, jadinya Ren menyadari kelemahan Tarasku dan berhasil membunuh Tarasku dengan sihir sucinya. Ren menggunakan tas ruang untuk menyimpan Tarasku. Lalu dia langsung pergi ke tempat bunga darah naga berada. Di sana Ren bertemu dengan seseorang pria yang cukup misterius. Namanya ialah Isaac. Dia mengambil bunga darah naga untuk nonanya yang membutuhkan obat dengan material itu. Setelah dia bertemu dengan Ren, Isaac membuat permintaan agar Ren menggantikan dirinya mengambil bunga darah naga. Sepertinya Isaac juga ingin menemani nonanya yang sedang sakit. Ren kembali ke Serikat dan meminta tolong pada Sheila untuk membawanya ke tempat pemotongan. Sheila terkejut karena Ren berhasil membunuh Tarasku. Sheila bertemu dengan Dario yang bertugas melakukan pemotongan. Di tempat itu Dario cukup terkejut melihat Tarasku dengan kualitas baik. Biasanya akan ada banyak luka jika ingin mengalahkan Tarasku. Pagi berikutnya, Ren mendatangi panti asuhan untuk memberikan bunga darah naga pada Alice. Di sana ada juga mantan petualang yang bernama Humberto dan Norman. Kedua orang ini cukup terkejut melihat ada bunga darah naga dengan kualitas baik seperti itu. Jadinya Norman berandai-andai jika dia memiliki bunga darah naga lagi. Dia pasti akan menyelamatkan banyak orang. Jadinya Ren pun memutuskan untuk memberikan bunga darah naga yang dia simpan. Setelah itu Norman pun membuatkan obat khusus untuk Lilian. Lilian sekarang harus meminum obat ini secara berkala. Setelah selesainya misi, Alice tampak sangat ingin menjadi petualang yang baik seperti Ren itu. Jadi dia tidak lupa berterima kasih pada Ren atas semua bantuannya. Untuk itulah Ren ingin minta tolong pada Lorraine agar mengajari Alice berlatih sihir. Lagi pula dia juga punya banyak waktu luang. Hari berikutnya Ren mendapatkan permintaan dari keluarga Latul. Sheila memberikan surat permintaan dari keluarga Latul itu pada Ren. Ternyata keluarga Latul ini cukup memiliki sejarah panjang. Dan bagi petualang yang ingin hidup damai di kota ini, maka tidak boleh menolak permintaan mereka. Dan dari dulu serikat ini juga diperintahkan untuk menghormati keluarga itu. Ren sudah sampai di keluarga Latul. Di sana ada penjaga gerbang yang memberitahunya jika keluarga ini adalah pengoleksi item sihir. Dan di depan halaman rumah itu juga diperkuat dengan item sihir. Jadi halaman itu juga seperti labirin yang bisa berubah setiap waktu. Penjaga gerbang ini memberitahu jika ada orang yang bisa menyelesaikan labirin itu, maka mereka akan mendapatkan item dari kepala keluarga Latul. Tentu saja Ren tidak mau melewatkan kesempatan ini. Dia ingin mendapatkan item sihir dari keluarga itu. Namun Ren terus berulang kali tersesat dalam labirin.
Setelah sekian lama, dia bertemu dengan seorang gadis yang ada di tengah halaman. Gadis itu memberikan satu petunjuk jika Ren ingin menyelesaikan labirin. Dia berkata, lebih baik tidak melihat matahari. Jadi berkat perkataan gadis itu, Ren jadi sadar jika dia selalu diteleportasikan kembali setelah hampir sampai di tujuan. Akhirnya perjuangan Ren ini selesai dengan sempurna. Ren berhasil menyelesaikan labirin. Sekarang Ren bertemu dengan Isaac dan nonanya. Nama nonanya ini adalah Laura. Laura mengajak Ren untuk pergi ke gudang item sihir. Dia akan menghadiahi Ren karena berhasil menyelesaikan labirin. Ren terkejut melihat banyak sekali item yang ada di sana. Jadi Ren berkeliling dan melihat item kapal udara. Sebenarnya kapal udara yang ada di dunia nyata adalah tiruan dari item itu. Ketika Ren mencoba item itu, ternyata item ini bisa menjadi alat pengintaian. Namun itu cukup menghabiskan mana. Lalu Ren seperti terpancing oleh satu botol darah dalam ruangan itu. Laura berkata, jika darah itu adalah darah vampir. Akhirnya kesepakatan selesai. Ren mendapatkan kapal udara dan satu botol darah vampir dari Laura. Setelah itu Ren kembali ke rumah Lorraine. Dia memberitahu tentang darah vampir yang dia dapat hari ini. Lorraine berkata, sebenarnya dia tidak keberatan jika Ren terus tinggal di rumahnya dengan wujud psikinya itu. Mungkin dia khawatir jika akan terjadi apa-apa kalau Ren meminum darah vampir itu. Akhirnya mereka sedikit merubah topik lebih dulu. Penasaran kenapa Ren sangat ingin menjadi petualang Mithril. Tanggapan Ren ini cukup datar. Dia bertanya, memangnya dia belum menceritakan hal ini? Ren mengatakan balas dendam, namun sepertinya sedikit berbeda. Ren ingin menjadi orang yang bisa menghentikan tragedi. Lalu dia bercerita, dulu dia punya teman masa kecil, namanya ialah Jinlin. Namun saat dalam perjalanan ke suatu tempat, Ren dan keluarganya diserang monster serigala. Jinlin mengajak Ren lari dari sana. Namun sepertinya serigala ini hanya ingin bermain-main. Akhirnya Jinlin mati setelah melindungi Ren yang waktu itu sangat pengecut. Akhirnya Ren ditolong oleh petualang Mithril yang lewat. Ren juga sedikit menyalahkan petualang itu yang datang terlambat. Namun dari hari ke hari, Ren ingin menjadi petualang sepertinya. Dia sepertinya punya tekad untuk menghentikan tragedi ini terulang. Nama petualang Mithril ini ialah Wilfrid. Jadi Wilfrid menasihati Ren dan memintanya untuk berlatih serta mempelajari pengetahuan umum. Jadi inilah alasan kenapa Ren punya pengetahuan yang lebih banyak sejak dulu. Setelah mendengar cerita ini, Lorraine sepertinya sudah bersiap jika Ren ingin meminum darah vampir. Setelah Ren meminum darah itu, Ren menjadi menggila. Namun untungnya Ren berhasil ditenangkan oleh kehadiran Lorraine. Akhirnya Ren sekarang sudah berubah menjadi vampir. Lorraine mengucapkan selamat datang pada wajah yang membuatnya nostalgia. Dan anime ini pun tamat.